Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1391 Pemisahan. Semua orang di kota kuno Shensu terkejut. Beberapa orang melarikan diri, sementara yang lain mendatangi Luming dan yang lainnya. Ketika mereka merasakan fluktuasi pertempuran, mereka juga mundur dengan panik karena ketakutan. Pada saat ini, pikir Luming, dan sosok Xian Yanqing muncul. Xian Yanqing. Begitu Xian Yanqing muncul, mata dari dua sekte iblis Tianyu Paruhbaya berbinar. Luming, apa yang terjadi? Xian Yanqing melihat sekeliling, menunjukkan keraguan. Sebelumnya, di peta gunung dan sungai, dia melihat Dandan dan Pao Pao terluka parah, dan Dandan dan Pao Pao dalam keadaan koma. Dia merasa sangat khawatir. Sekarang dia menghela nafas lega ketika melihat Luming baik-baik saja. Luming menjelaskan masalahnya dengan singkat. Itu dia. Xian Yanqing memutar matanya dan memberi hormat kepada dua sekte setan Tianyu Paruhbaya. Kedua sekte setan Tianyu Paruhbaya memandang Xian Yanqing, mengangguk dan tersenyum, dan tampak sangat puas. Kultivasi Xian Yanqing telah mencapai tingkat tertinggi, yang mengejutkan dan memuaskan mereka. Mereka telah bertemu Xian Yanqing 2 tahun lalu. Pada saat itu, mereka tahu betul tentang kultivasi Xian Yanqing. Di benua Shensu, dia bisa mencapai tingkat tertinggi hanya dalam 2 tahun. Bakat semacam ini memungkinkan mereka untuk menghormati Xian Yanqing. Bayar lebih memperhatikannya. Kemudian, Xian Yanqing bergumam dan mengucapkan beberapa patah kata kepada dua orang paruhbaya itu. Salah satu pria paruhbaya mengangguk, melayang ke langit, dan benar-benar bergabung dengan pria besar dari lembah Dewa Naga untuk melawan pria tua berambut putih itu. Sekte Setan Tianyu, kamu. Lelaki tua berambut putih itu meraung, tetapi dihadapkan pada pengepungan dua orang kuat itu, dia bukan tandingannya sama sekali dan ditekan, pada akhirnya, dia hanya bisa mundur dan terbang keluar dari lingkaran pertempuran. Orang tua, jika kamu ingin bertarung, aku tidak keberatan membunuhmu hari ini. Pria dari lembah Dewa Naga mencibir. Oke, bagus, apakah menurutmu sekte Tianshan kita mudah ditindas? Kita lihat saja nanti. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan marah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Orang tua berambut putih itu berhenti, dan kedua pemuda itu juga berhenti dan mundur. Orang-orang dari benua Shensu, dengarkan aku. Saya adalah diakon dari sekte Yuanlu Tianshan. Para murid dari sekte Tianshan yang belum pergi ke Yuanlu, cepat kemari. Suara lelaki tua berambut putih itu terdengar jauh dari sana, sebarkan beritanya. Haha. Pria paruhbaya dari lembah Dewa Naga mencibir, berjalan ke arah Luming, memandang Luming, matanya berbinar, dan berkata, kamu memang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan 9 naga. Bakatnya adalah luar biasa. Kami tidak melihatnya selama 2 tahun, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat tertinggi sangat langka di benua Shensu. Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Luming memberi hormat. Haha. Kamu adalah muridku lembah Dewa Naga, kenapa kamu harus bersikap sopan? Namaku Long Yuanshan, dan aku diakon lembah Dewa Naga. Kamu bisa memanggilku diakon Long saja. Long Yuanshan berkata dengan agak bangga, dan lalu memperkenalkan pemuda itu bernama Long Wei. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi? Long Yuanshan melihat tubuh pria besar dari Shenzong hari itu, menunjukkan keraguan. Dia tahu betul betapa kuatnya pria dari sekte Tianshan itu, tapi dia merasa agak luar biasa bahwa dia benar-benar dibunuh oleh Luming. Itu saja. Luming tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah umumnya. Sejak 2 tahun lalu, ketika dia dikepung dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari sekte Tianshan, dia berbicara tentang kejadian baru-baru ini. Tentu saja, Luming mengabaikan semua hal penting, seperti dia memasuki istana kekacauan, berlatih alam artistik kekacauan, serta Dandan dan Pao Pao. Hanya saja orang besar dari sekte Tianshan terluka parah oleh ksatria naga tanpa kepala di inti Shensu, jadi dia dibunuh olehnya. Sialan, sekte Tianshan sebenarnya sangat tercela, diam-diam mengepung dan membunuh murid-muridku dari lembah Dewa Naga. Long Yuanshan berteriak dengan marah, menatap lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan dengan tatapan tidak ramah, seolah dia sedang memikirkan apakah akan menyerang lelaki tua berambut putih itu.
Pria tua berambut putih itu tampak waspada. Pada akhirnya, Long Yuanshan juga merasa ragu dan tidak mengambil tindakan. Sungguh sia-sia membunuh sampah seperti itu. Sayang sekali Long Chen diterima sebagai murid oleh orang kuat dari Sekte Gajah Ilahi. Namun, garis keturunannya lebih cocok untuk Sekte Gajah Ilahi. Long Yuanshan bergumam, dan kemudian memandang Luming bertanya, "Luming, apakah kamu benar-benar mendapatkan token Hunyuan dalam pertempuran keberuntungan?" "Ya." Luming mengangguk. Luming tidak menyembunyikan token Hunyuan. "Haha, itu luar biasa. Mungkin kamu akan memiliki petualangan di masa depan?" Mata Long Yuanshan berkilat karena terkejut. Kemudian, dia tidak bertanya lagi. Faktanya, ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam kata-kata Luming. Long Yuanshan secara alami dapat mendengarnya, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah rahasia Luming. Wajar jika Luming begitu muda dan memiliki tingkat kultivasi seperti itu, dia punya beberapa rahasia. Namun, beberapa orang di kelompok benua Shensu ini sangat berani. Mereka sebenarnya berani menyerang murid-muridku di Lembah Dewa Naga. Mereka harus dikalahkan. Long Wei, pergi dan kalahkan mereka yang belum mati dan biarkan mereka ingat, Dewa Naga kita lembah belum dihancurkan, dan Luming adalah muridku di Lembah Dewa Naga. Jika mereka ingin berurusan dengan kerabat dan teman Luming di masa depan, maka mereka tidak perlu ada lagi, kata Long Yuanshan. Ya. Long Wei mengangguk, lalu pergi ke udara. Terima kasih, Butler Long. Luming berterima kasih padanya. Luming tahu bahwa Long Yuanshan berusaha meyakinkannya, dan Luming sangat membutuhkan cinta ini. Meskipun sebagian besar kaisar di benua Shensu dibunuh oleh Luming di pertempuran sebelumnya. Namun di antara kekuatan-kekuatan besar, masih ada beberapa kekuatan kuat yang tersisa. Meskipun tidak banyak ahli dan master yang tersisa, Luming masih khawatir, takut setelah dia pergi, orang-orang ini akan menimbulkan masalah di benua Shenhuang. Tapi dengan orang-orang kuat dari Lembah Dewa Naga maju untuk mengalahkan mereka, kekuatan ini seharusnya bisa bertindak jujur. Tidak lama kemudian, seorang jenius tiba, itu adalah Ji Hongchen. Ayah Ji Hongchen, Ji Feng, tidak ikut serta dalam penangkapan Luming karena Ji Hongchen membujuknya, jadi dia selamat. Tidak banyak Tianjiao yang terdampar di Sekte Tianshan, hanya 2 orang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba. Orang tua berambut putih dari Sekte Tianshan membawa mereka berdua ke altar kuno dan pergi dari sini. Luming, aku harus pergi juga. Xie Nianqing datang ke sisi Luming dan berkata dengan agak enggan. Sekte Iblis Tianyu datang ke sini hanya untuk menjemput Xie Nianqing, dan sekarang saatnya berangkat. Xiao Qing, jangan khawatir. Aku bertanya pada senior Long Yuanshan. Lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu berada di wilayah yang sama. Jaraknya tidak terlalu jauh. Aku akan mengunjungimu di masa depan. Luming menarik tangan Xie Nianqing, tangan kecil. Baiklah, baiklah. Xie Nianqing mengangguk, tiba-tiba mencium bibir Luming, dan berkata, Luming, kamu harus bekerja keras, jangan biarkan aku melampauimu dalam kultivasi saat kita bertemu lagi nanti. Setelah itu, tersenyum cerah, berbalik dan pergi. Luming tersenyum dan melihat Xie Nianqing dan 2 pembangkit tenaga listrik Sekte Iblis Tianyu pergi, dengan sedikit keengganan di matanya. Xiao Qing, jangan khawatir, perpisahan hanya sementara. Ketika kita berdua memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia, maka kita tidak perlu berpisah lagi. Luming berbisik, matanya menjadi tegas lagi. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran Luming dengan 4 orang kuat dari Istana Ilahi menyebar dengan cepat ke seluruh benua Shensu dan ke benua lain. Dalam pertempuran ini, Luming membunuh 4 istana dewa utama dan semua ahli top dari benua lain dalam satu gerakan. Banyak orang yang mendengar berita itu terkejut dan tercengang. Bab 1392 Alam Yuan Tanpa Batas. Semua orang kuat yang pergi untuk menangkap Luming ditipu dan dibunuh oleh Luming, yang mengejutkan dunia. Grup benua Shensu mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pertempuran ini, benua Shensu ditakdirkan untuk mengalami perombakan besar-besaran. Kemudian dilaporkan bahwa Sekte Yuanlu dan Lembah Dewa Naga belum dihancurkan dan aman dan sehat. Laporan sebelumnya bahwa Lembah Dewa Naga telah dihancurkan hanyalah berita palsu. Berita ini membuat kekuatan besar itu tetap diam, dan mereka sama sekali tidak memiliki ketidakpuasan terhadap Luming atau benua Shenhuang.
Bahkan para ahli puncak itu sudah mati, dan mereka tidak ingin mati. Terlebih lagi, Lembah Dewa Naga belum dihancurkan. Luming sekarang adalah murid Lembah Dewa Naga. Bahkan jika mereka meminjam 100 keberanian, mereka tidak akan berani menyentuh benua Shenhuang. Kota kuno Shensu, di bawah altar. Luming, jika kamu memiliki masalah lain yang perlu diselesaikan, silakan selesaikan bersama-sama. Setelah kamu selesai menanganinya, kita akan pergi ke Lembah Dewa Naga, kata Long Yuanshan. Luming melihat ke selatan, seolah-olah dia telah menembus kehampaan dan mendarat di benua Shenhuang. Setelah beberapa saat, Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, senior, ayo pergi." Luming telah mengatur segalanya untuk benua Shenhuang sebelum dia pergi. Tapi sekarang, masalah grup benua Shensu telah diselesaikan, dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah pergi ke Yuanlu dan berlatih keras. Ketika tingkat kultivasinya meningkat di masa depan, tidak akan mudah untuk kembali dan melihatnya. "Oke, ayo pergi," kata Long Yuanshan. Mereka bertiga menaiki altar kuno dan melangkah ke pintu lampu altar. Luming sepertinya telah melangkah ke lorong kosong, dengan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip di sekelilingnya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tubuhnya bergetar, cahaya dan bayangan menghilang, dan Luming menemukan bahwa dia muncul di platform batu kuno. Melihat sekeliling, ada pegunungan luas di sekelilingnya. Apakah ini Yuanlu? Luming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan melangkah keluar dari platform batu. Ledakan! Saat dia berjalan keluar dari platform batu, tekanan mengerikan menimpa Luming, tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh berlutut. Tubuh mengerahkan kekuatan untuk menstabilkan sosoknya. Ini adalah... Luming merasa seolah-olah tubuhnya menjadi ratusan kali lebih berat, dan udara di sekitarnya tampak menjadi sangat berat, terus-menerus menekannya. Apa yang terjadi? Luming terkejut dan tidak yakin, dan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi tekanan dari dunia luar. Luming, apakah kamu merasa tubuhmu ratusan kali lebih berat? Ada tekanan kuat di sekitarmu, menimpamu. Long Yuanshan berjalan keluar dari platform batu dan berkata sambil tersenyum. "Ya, Diakon, apa yang terjadi?" Luming bertanya, sangat penasaran. "Luming, jika kamu ingin memahami apa yang terjadi, pertama-tama kamu harus memiliki gambaran kasar tentang distribusi geografis seluruh alam Yuan." Long Yuanshan berkata, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah gambar mengembun di langit. Aktif gambarannya, ada hamparan yang tiada habisnya, lautan luas. Yuanjie adalah lautan tak berujung, dan di lautan, ada benua tak berujung, dan Yuanlu berada di tengah lautan. Long Yuanshan mengulurkan tangannya, dan pada gambar, sebuah benua muncul di tengah lautan. Benua ini begitu besar sehingga menempati ruang yang luas bahkan di seluruh lautan. Ini Yuanlu. Di alam Yuan, Yuanlu adalah pusatnya dan menyebar keluar dengan benua besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, kebanyakan dari mereka tidak bisa disebut benua, mereka hanya bisa dianggap sebagai pulau. Long Yuanshan kemudian melambaikan tangannya, dan dengan Yuanlu sebagai pusatnya, bintik-bintik hitam muncul di seluruh lautan, begitu padat sehingga dia tidak tahu berapa jumlahnya. Bintik hitam ini semuanya benua, tapi dibandingkan dengan wilayah Genriku, sama berdebunya. Bahkan beberapa yang besar tidak ada bandingannya, terlalu berjauhan. Begitu banyak? Luming menarik napas dan melihat bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya di lautan, dengan penuh keterkejutan. Apakah ini semua benua, benua yang mirip dengan benua Shenhuang? Senior, di mana benua Shensu? Luming bertanya lagi. Di sini. Long Yuanshan menunjuk ke lautan luas di selatan Yuanlu, sebuah sudut yang sangat jauh dari Yuanlu. Ada beberapa titik hitam tersebar di sana. Luming tercengang. Grup benua Shensu terlalu jauh dari benua Yuan, dan juga terlalu kecil, seperti debu, dan hampir dapat diabaikan secara keseluruhan. Apakah ini benua Shensu tempat dia tinggal? Di seluruh alam Yuan, ukurannya sangat kecil, di luar imajinasi Luming. Seluruh alam Yuan adalah dunia yang sangat besar, dan juga sangat aneh. Benua Yuan adalah pusat alam Yuan, dan hukum langit dan bumi juga yang paling lengkap dan tanpa celah. Oleh karena itu, di benua Yuan, dunia langit dan bumi stabil dan energi aslinya kaya. Tanah suci budidaya yang sebenarnya. Dengan benua Yuan sebagai pusatnya, menyebar keluar,
hukum langit dan bumi semakin lemah dan semakin lemah, menjadi semakin tidak sempurna, ruang angkasa sangat tidak stabil, dan energi asli langit dan bumi semakin menipis. Kamu di benua Shensu, ruang angkasa dapat dengan mudah terkoyak, tetapi di sini, bisakah kamu mencobanya? Long Yuanshan dengan sabar menjelaskan kepada Lu Ming. Sebenarnya seperti ini. Lu Ming terkesima di dalam hatinya, ia menarik napas dalam-dalam dan menemukan bahwa langit dan bumi di sini dipenuhi dengan energi asli langit dan bumi yang kaya, itu adalah energi asli, bukan energi spiritual. Di sini, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis, dan lebih banyak lagi energi asli. Ambil napas secara acak dan biarkan energi asli mengalir ke dalam tubuh Anda. Ledakan. Kemudian, Lu Ming meninju. Namun kejadian yang mengejutkannya terjadi. Tinjunya hanya menembus udara, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, namun ruang tersebut tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada gelombang yang dihasilkan. Ruang yang sangat stabil, luar biasa. Di benua Shensu, dia dapat dengan mudah mengobrak-abrik ruang dan menembus kehampaan, namun di sini, tidak ada satupun riak di ruang tersebut. Semakin dekat Anda dengan Yuan Lu, semakin sempurna hukum langit dan bumi, dan segala sesuatu di dunia akan menjadi yang paling sempurna dan stabil. Secara alami, gravitasi akan semakin kuat, dan tekanan pada manusia akan semakin kuat. Long Yuanshan menjelaskan. Menabrak. Langkah kaki Lu Ming menghantam tanah dengan keras, batu itu meledak, dan sebuah lubang muncul. Sangat keras. Murid Lu Ming menyusut. Ia merasakan dengan sangat jelas bahwa bebatuan di sini hanyalah bebatuan biasa, bukan biji logam keras. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dengan langkah itu sekarang, jika berada di grup benua Shensu, pegunungan mungkin akan runtuh, tapi di sini, itu hanya membuat kawah. Batuan biasa sangat keras. Long Yuanshan benar. Karena hukum langit dan bumi sempurna, segala sesuatu di dunia ini menjadi lebih stabil, jauh lebih stabil daripada benua Shensu. Kekuatan destruktif Kaisar Bela Diri yang kuat di sini akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan grup benua Shensu. Tentu saja, ini juga berarti akan lebih berbahaya bagi para pejuang untuk keluar. Karena kekuatan alam langit dan bumi semakin kuat. Kemudian, Lu Ming terbang ke udara dan mencoba terbang, tentu saja. Kecepatan terbang di sini setidaknya puluhan kali lebih lambat daripada di benua Shensu. Bab 1393 tiba di lembah Dewa Naga. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming, apalagi mengoyak ruang, bahkan terbang pun akan menjadi puluhan kali lebih lambat. Yuan Lu, ini sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming, kamu salah, ini bukan Yuan Lu. Long Yuanshan tersenyum. Di samping mereka, Long Wei juga tersenyum, dan reaksi Lu Ming seperti yang diharapkan. Apa? Ini bukan Yuan Lu? Murid Lu Ming menyusut dan dia berkata dengan terkejut. Ya. Long Yuanshan melambaikan tangannya, dan gambar di langit menghilang, dan berkata, ini hanyalah sebuah pulau kecil dekat Genriku. Di matamu, ini adalah sebuah benua. Jika itu benar-benar di Genriku, dunia luar tekanannya lebih kuat dari ini, dan segala sesuatu di dunia ini lebih stabil dari ini. Apa? Lu Ming terkejut. Ini belum menjadi Genriku, hanya sebuah pulau yang dekat dengan Genriku. Hanya karena dekat dengan Genriku, segala sesuatu di dunia ini begitu stabil, dan tekanan dari luar begitu kuat, betapa menakutkannya Genriku yang asli? Namun, Lu Ming segera memikirkannya. Lingkungan budidaya di sini sudah puluhan kali lebih baik daripada di benua Shensu. Seberapa baik seharusnya lingkungan budidaya di benua Yuan? Tekanan dari dunia luar hanyalah hal yang sepele, lama-kelamaan akan terbiasa. Lingkungan budidaya adalah yang terpenting dan dapat membuat terobosan terus-menerus dalam budidaya. Mata Lu Ming menjadi lebih penuh harapan. Lu Ming, ini adalah stasiun transit bagi orang luar untuk membiasakan diri. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa menanganinya jika Anda memasuki Yuan Lu sekaligus. Long Yuanshan menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Ayo maju. Seharusnya ada orang lain di sini. Kita harus tinggal di sini selama setengah bulan. Kata Long Yuanshan, lalu berjalan ke depan. Setelah melintasi gunung besar, ada beberapa loteng di depan mereka. Lu Ming menemukan bahwa ada juga beberapa anak muda yang tinggal di sana.
Budidaya anak-anak muda ini sangat kuat, dan mereka semua memiliki spiritualitas tingkat 8, tingkat ke-9, dan spiritualitas sempurna. Yang terkuat, Luming melihat level tertinggi. Saya mengetahui dari Long Yuanshan bahwa orang-orang muda ini adalah murid yang direkrut oleh Lembah Dewa Naga dari berbagai benua. Seperti Luming, mereka semua tinggal di benua asli karena sesuatu, dan sekarang mereka pergi ke Lembah Dewa Naga. Oleh karena itu, jumlah mereka tidak terlalu banyak, sekitar ada lebih dari 100 orang. Luming ditugaskan ke sebuah ruangan. Setengah bulan ke depan terutama tentang beradaptasi dengan lingkungan di sini. Karena lingkungan grup benua Shensu sangat berbeda dengan lingkungan di benua Yuan. Wus. Di halaman pavilion, Luming menggunakan serangkaian teknik tinju dan melompat secara vertikal dan horizontal. Biarkan tubuh Anda perlahan beradaptasi dengan lingkungan di sini, dan pada saat yang sama, biarkan kecepatan dan frekuensi energi sejati di meridian beradaptasi dengan tempat ini. Beberapa jam kemudian, Luming berhenti dan merasa nyaman. Tubuhku sudah sedikit beradaptasi. Pada awalnya, ketika Luming bertindak, dia akan menggunakan lebih banyak kekuatan atau menggunakan lebih sedikit kekuatan. Sekarang, itu jauh lebih baik. Energi asli di sini sangat kaya, dan konsep artistik dunia sangat jelas. Luming merasakan dengan hati-hati. Di sini, konsepsi artistik tentang langit dan bumi puluhan kali lebih jelas daripada di benua Shensu, dengan kata lain, jauh lebih mudah bagi para pejuang untuk memahami konsepsi artistik tentang langit dan bumi di sini daripada di benua Shensu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Luming dan lebih dari 100 anak muda lainnya masuk ke dalam susunan teleportasi dan menuju Yuanlu. Rasanya seperti menaiki lorong kosong lagi. Entah sudah berapa lama berlalu sebelum perasaan itu hilang dan muncul kembali di altar besar. Adalah gunung salju. Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah gunung salju. Anak-anak kecil, selamat datang di Lembah Dewa Naga Yuanlu. Suara kaya Long Yuanshan terdengar, dan dia melangkah keluar dari altar dan berkata, kamu sebaiknya bersiap ketika kamu keluar. Hati Luming bergerak, dan dia mengerti apa yang Long Yuanshan artinya, hukum langit dan bumi di Yuanlu sempurna, dan tekanan antara langit dan bumi mungkin lebih besar. Di altar, karena dilindungi formasi, belum bisa dirasakan. Ayo pergi. Yuanlu, akhirnya aku sampai di sini. Anak-anak muda ini begitu bersemangat sehingga mereka terbang keluar dari altar satu demi satu. Namun, setelah anak-anak muda ini terbang keluar dari altar, tubuh mereka gemetar, beberapa yang terlemah hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Tekanan yang sangat kuat. Luming juga terbang keluar dari altar, dan tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan menimpa tubuhnya, dan beban tubuhnya juga sangat mengejutkan. Tekanan di sini mungkin ratusan atau ribuan kali lipat dari tekanan di grup benua Shensu. Luming terkejut. Juga, ini sangat dingin. Luming merasakan tubuhnya dingin. Ini adalah gunung yang tertutup salju, dan suhunya sangat rendah. Dengan budidaya Luming, dia tidak akan merasakan dinginnya es dan salju biasa sama sekali, tetapi suhu di sini membuatnya merasa kedinginan. Energi asli langit dan bumi ini, Luming menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba, ada energi asli yang mengepul antara langit dan bumi, dan menembus ke arahnya, begitu kaya sehingga tak terbayangkan. Luming merasa selama dia menarik napas dengan santai, jumlah energi aslinya akan setara dengan jumlah batu kasar tingkat rendah. Antara langit dan bumi, energi aslinya kaya, tetapi energi spiritual langit dan bumi sangat tipis. Dari kejauhan, seorang lelaki tua kekar, mengenakan kemeja pendek dan bertelanjang tangan, terbang dan mendarat di depan Luming dan yang lainnya. Long Yuanshan dan yang lainnya menyapa lelaki tua itu. Luming, aku pergi dulu. Diakon Long Yuanchuan akan mengatur akomodasimu. Long Yuanshan berkata kepada Luming. Luming mengangguk, lalu Long Yuanshan dan orang lain seperti dia yang pergi menjemput orang-orang dari daratan pergi satu demi satu. Oke, ikut aku dan aku akan membawamu ke tempat tinggalmu, kata Long Yuanchuan dan terbang ke depan. Semua orang buru-buru mengikuti, tetapi mereka baru di sini dan tekanan dari dunia luar terlalu kuat, untuk sementara, mereka tidak terbiasa. Butuh waktu setengah bulan bagi saya untuk beradaptasi dengan stasiun transfer, jika tidak maka akan lebih sulit lagi.
Setelah terbang menuruni gunung yang tertutup salju ini, pemandangan semakin luas. Di depan, ngarai gletser besar muncul di hadapan mereka. Ngarai gunung es ini dibentuk oleh dua barisan pegunungan. Salju tebal berterbangan di langit, dan langit serta bumi benar-benar putih. Luming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa di depan ngarai gletser yang besar, terdapat juga pegunungan yang tertutup salju, tetapi letaknya jauh dan tidak dapat terlihat dengan jelas di tengah salju tebal. Nagaki, begitu banyak Nagaki, begitu kuat Nagaki. Luming merasakan darah 9 naga sedikit hangat, dan dia terkejut ketika merasakannya melalui darah 9 naga. Melalui garis keturunan 9 naga, dia sepertinya bisa melihat ngarai gletser di depannya dan pegunungan yang tertutup salju di kejauhan, dengan aura naga yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Di ngarai besar itu, ada banyak energi naga, yang relatif lemah, tetapi di belakang ngarai, di pegunungan luas yang tertutup salju, ada energi naga yang menghancurkan bumi, Luming seperti semut di depan itu. Boom! Tekanan yang mengerikan menekan ke arah Luming. Wajah Luming berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan dengan cepat menyingkirkan sensornya. Sangat kuat. Aura semacam itu jauh melampaui aura seorang kaisar. Apakah itu aura seorang suci? Hati Luming dipenuhi dengan kekacauan. Pasti ada orang suci di lembah Dewa Naga, dan ada lebih dari satu. Bab 1394 Saudara dan Saudari Qiu. Orang tua kekar Long Yuanchuan melirik ke arah Luming dan berkata, ada banyak orang kuat di lembah. Sebaiknya kamu tidak menggunakan darahmu untuk merasakan, jika tidak, kamu hanya akan meminta masalah. Luming tersenyum pahit, dan beberapa wajah orang lain menunjukkan ekspresi kagum. Jelas, bukan hanya Luming, ada juga orang lain yang merasakan aura pegunungan bersalju di depan melalui garis keturunan mereka. Para murid yang direkrut di lembah Dewa Naga semuanya adalah para jenius yang telah membangkitkan garis keturunan naga sejati, dan mereka dapat dengan mudah merasakan satu sama lain. Semua orang terus terbang ke depan. Dingin sekali. Setelah terbang ke ngarai gletser besar, suhu menjadi lebih rendah lagi. Terlebih lagi, semakin Anda masuk ke dalam, suhu semakin rendah. Luming melihat sekeliling sambil terbang. Ngarai gletser sangat besar, dinding gletser di kedua sisinya tingginya puluhan ribu kaki, dan di dinding gletser Anda dapat melihat rumah dan istana yang diukir dari es. Namun lebih banyak di antaranya berupa gua yang diukir dari dinding gletser. Selain itu, di kedua sisi ngarai terdapat beberapa lembah cabang, seperti urat utama, memanjang hingga beberapa cabang, dan beberapa orang juga tinggal di lembah cabang tersebut. Setelah terbang lebih dari 10 menit, lelaki tua kekar itu membawa mereka dan terbang ke lembah cabang. Banyak gua yang digali di kedua sisi lembah cabang. Sekilas, setidaknya ada ribuan gua. Sudah ada orang yang tinggal di banyak gua. Seolah-olah mereka merasakan seseorang datang, orang-orang keluar dari beberapa gua, mereka semua masih sangat muda dan satu generasi dengan Luming dan yang lainnya. Tingkat kultivasi yang kuat. Murid Luming menyusut begitu dia merasakan tingkat kultivasi orang-orang ini. Agung, anak-anak muda ini semuanya sama, mereka semua berada pada level tertinggi. Namun, Luming segera merasa lega. Lingkungan pelatihan di sini sangat bagus. Jauh lebih baik daripada benua Shenzhou. Bahkan seekor babi pun dapat mencapai tingkat raja bela diri atau bahkan alam ketiga dewa spiritual di sini, apalagi bicara tentang para jenius yang tiada taranya. Oke, kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Orang-orang di sini, seperti kamu, adalah murid baru yang dipilih dari benua luar, tetapi mereka datang 2 tahun lebih awal dari kamu. Juga, seluruh ngarai gletser di sini berada tepat di luar. Gu, kamu belum dianggap sebagai murid resmi lembah Dewa Naga, kamu hanya dapat dianggap sebagai murid cadangan. Hanya jika kamu lulus penilaian, kamu dapat dianggap sebagai murid resmi lembah Dewa Naga. Pada hari penilaian, di sana masih 4 bulan lagi. Selama periode ini, Anda harus berlatih keras dan menggunakan bakat Anda untuk berlatih di sini. Tidak akan sulit untuk mencapai yang tertinggi dalam 4 bulan. Kebanyakan dari mereka yang datang 2 tahun lalu telah mencapai yang tertinggi. Sudah kubilang, kali ini penilaiannya, tapi ada peluang besar yang tidak bisa membuat iri orang lain. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda,
Semakin besar peluang mendapatkan peluang tersebut, jadi Anda harus memanfaatkannya dan bekerja keras. Orang tua menjelaskan secara detail. Hati Luming tergerak. Mereka belum menjadi murid. Mereka hanyalah murid cadangan. Mereka harus lulus penilaian sebelum mereka dapat dianggap sebagai murid formal. Standar sekte Yuanlu dalam merekrut murid sangat keras. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu melambaikan tangannya, dan potongan-potongan token giok muncul di tangannya. Pada token itu, seekor naga es diukir seperti aslinya. Orang tua kekar itu melambaikan tangannya, dan token giok ini terbang menuju Luming dan yang lainnya. Luming dengan santai mengambil sebuah token. Ada nomor pada token ini yang melambangkan nomor gua es tempat tinggalmu. Silakan check-in sesuai nomornya. Selain itu, token ini juga merupakan tanda identitas murid cadanganmu. Oke, kamu harus beradaptasi dengan baik dan berlatihlah dengan baik. Saya akan kembali lagi setelah beberapa saat untuk berbicara dengan Anda secara detail tentang penilaiannya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua kekar itu langsung pergi dari sini. Semua orang mencari gua es yang sesuai dengan nomor di pelat batu giok. Halo saudaraku. Saat Luming hendak mencari guanya, sebuah suara yang jelas terdengar. Luming melihat ke samping dan menemukan seorang wanita sedang menatapnya sambil tersenyum. Wanita yang mengenakan gaun berwarna putih, memiliki senyuman yang indah, dan memiliki kulit yang putih, merupakan kecantikan yang langka. Di belakang perempuan tersebut, ada seorang pemuda berkemeja putih dan memegang kipas lipat. Hah? Luming sedikit terkejut. Dia tidak mengenali kedua orang ini. Mereka mungkin adalah murid yang datang ke sini 2 tahun lalu dan baru saja keluar dari gua es. Karena dia tidak mengenalnya, mengapa dia menyapanya? Halo? Luming menjawab dengan sopan. Wanita muda itu berkedip dan menatap Luming dengan hati-hati, sepertinya sangat penasaran. Luming menyentuh hidungnya dan terdiam. Luming tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa seorang wanita cantik akan jatuh cinta padanya begitu dia tiba. Adik, apa yang kamu lakukan? Di belakang wanita itu, pria yang memegang kipas lipat juga sangat penasaran. Garis keturunanmu sangat aneh, wanita itu tiba-tiba berkata. Hah? Luming tertegun lagi. Saudaraku, jangan salah paham, saya Qiu Yingying, dan ini saudara laki-laki saya, Qiu Hao. Saya ingin tahu apa nama saudara laki-laki saya? Wanita itu berkata sambil tersenyum. Luming, jawab Luming. Saudara Lu, garis keturunan saya cukup istimewa. Saya baru saja merasakan garis keturunan saudara Lu. Saya merasa garis keturunan saudara Lu telah menekan saya, jadi saya sangat penasaran dan ingin berteman dengan saudara Lu. Kata Qiu Yingying. Jadi begitu. Luming berspekulasi dalam benaknya bahwa apa yang dirasakan pihak lain mungkin adalah garis keturunan Kouon miliknya. Berdengung. Pada saat ini, bayangan naga asli muncul di belakang Qiu Yingying dan menghilang dalam sekejap, tetapi Luming masih bisa melihatnya dengan jelas. Garis keturunan naga asli Qiu Yingying bukanlah naga sejati bercakar 5, melainkan naga bercakar 6. Ternyata itu adalah 6 cakar. Menurut legenda, klan naga sejati semuanya memiliki 5 cakar, dan Jiulong adalah spesies mutan dari naga sejati yang memiliki 9 cakar. Tapi Luming tidak menyangka akan ada naga sejati bercakar 6 di dunia. Mungkin, ia juga merupakan spesies mutan di antara naga asli. Luming menebak. Saudara Lu, garis keturunanku cukup istimewa. Ini adalah jenis naga sejati yang bermutasi. Ia memiliki 6 cakar dan lebih kuat dari naga sejati biasa. Jadi aku sangat penasaran, apa garis keturunanmu? Bisakah itu menekanku? Qiu Yingying mengedipkan matanya dan menatap Luming dengan hati-hati, sangat penasaran. Garis keturunanku? Luming berbisik. Saat dia berbicara, garis keturunan 9 naga muncul di belakangnya, dan kemudian dia segera menyimpannya. Mata kedua bersaudara Qiu Yingying dan Qiu Hao langsung melebar. Jiulong, garis keturunanmu sebenarnya adalah Jiulong yang legendaris? Pantas saja kamu bisa menekanku. Bisik Qiu Yingying, sangat terkejut. Luming tersenyum. Tidak ada yang disembunyikan tentang garis keturunan 9 naga. Begitu terjadi pertempuran, orang lain akan segera mengetahuinya. Saudara Lu, mengapa kamu baru pertama kali datang ke sini? Selamat beristirahat.
Kakakku dan aku telah berada di sini selama 2 tahun. Aku akan mengajakmu berkeliling sebentar. Qiu Yinging berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan berterima kasih sekarang, Lu. Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu menemukan gua esnya sendiri dan berjalan masuk. Di pintu masuk gua es terdapat pintu es yang otomatis tertutup jika diaktifkan oleh jimat giok. Gua es ini sangat besar dan lebar, panjang dan lebarnya 100 meter, dan tingginya minimal 10 meter, di dalamnya terdapat meja es, kursi es, bahkan alas es. Suhu di sini sangat rendah, jadi jangan khawatir akan mencair. Bab 1395 Pertumbuhan Pohon Pencerahan Kuno. Bab 1395 Pertumbuhan Pohon Pencerahan Kuno. Lu Ming berjalan ke dinding, menghadap ke dinding es, meraihnya dengan kuat, dan menggaruknya, hanya ada beberapa bekas cakar di dinding es, yang tidak terlalu dalam. Ini sangat sulit. Segala sesuatu di dunia di benua Yuan jauh lebih sulit daripada stasiun transfer itu. Dibandingkan dengan benua Shenzhou, ini tidak ada bandingannya. Lu Ming menghela nafas diam-diam. Belakangan, Lu Ming mulai bertinju untuk beradaptasi dengan tekanan eksternal di sini. Setelah memukul selama beberapa jam, Lu Ming berhenti dan merasa nyaman. Kemudian, Lu Ming duduk bersila dan mulai berlatih. Segera setelah teknik perang naga Zhenjue diaktifkan, energi asli yang sangat kaya di dunia berkumpul dengan gila-gilaan menuju Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi asli langit dan bumi yang begitu kaya. Lu Ming menemukan bahwa menyerap energi asli langit dan bumi secara langsung di sini sebanding dengan cara dia menelan batu mentah bermutu rendah. Ini luar biasa. Sekarang saya berlatih, saya bahkan tidak memerlukan batu mentah bermutu rendah. Energi asli yang mengepul terus-menerus dilahap, dimurnikan, dan diubah menjadi esensi sejati. Pada saat yang sama, Lu Ming jatuh ke dalam kondisi halus di dalam hatinya, mulai memahami dunia, dan memupuk prototipe alam kekacauan. Di sini, Lu Ming menemukan bahwa tidak hanya konsepsi artistik tentang langit dan bumi menjadi sangat jelas, tetapi jalan langit dan bumi, yang lebih tinggi dan lebih dalam daripada konsepsi artistik tentang langit dan bumi, menjadi lebih jelas. Hal ini hampir tidak terdeteksi di benua Shenzhou. Lu Ming sangat gembira. Memahami jalan besar langit dan bumi ini dapat membuat wilayah kaisar berkembang lebih cepat. Tak heran, di benua Shenzhou, kaisar berkultivasi dengan sangat lambat. Khususnya di benua Shenhuang, sebagian besar kaisar terjebak di kaisar bela diri tingkat pertama, mereka yang dapat mencapai kaisar bela diri tingkat kedua semuanya adalah ahli top, dan jumlahnya sangat sedikit. Tak heran, para kaisar dari kelompok benua Shenzhou semua memikirkan Yuanlu dan ingin bergabung dengan sekte Yuanlu untuk berlatih, karena lingkungan pelatihannya sungguh tiada bandingan dan terlalu berbeda. Setelah para kaisar datang ke Yuanlu, budidaya mereka mungkin akan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu sebelum Lu Ming mengakhiri latihannya. Rasanya sangat menyenangkan. Senang sekali bisa berlatih di sini. Wajah Lu Ming penuh dengan keterkejutan. Dia menemukan bahwa pelatihan setengah hari tadi setidaknya sama baiknya dengan pelatihan 1 bulan di benua Shenhuang. Prototipe alam kacaunya telah menjadi lebih matang, dan semakin mendekati kematangan penuh. Wow, Lu Ming, kamu sudah sampai di Yuanlu, haha, kamu akhirnya meninggalkan negara terpencil itu. Sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming. Itu adalah Dandan. Pada titik tertentu, dia naik ke bahu Lu Ming dan menyedot udara dengan mulutnya. Sejumlah besar energi mentah disedot ke dalam mulut Dandan. Dandan, kamu sudah bangun. Lu Ming sangat senang. Sejak pertarungan terakhir, Dandan mengalami koma selama hampir sebulan. Omong kosong, aku sudah koma begitu lama dan masih belum bangun. Apa menurutmu aku sudah mati? Dandan melirik ke arah Lu Ming, lalu berkata dengan wajah sedih, Lu Ming, kami sangat menderita. Kerugian kali ini. Meskipun aku bangun, aku masih jauh dari pulih. Cepat keluarkan semua ramuanmu. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lu Ming dengan matanya. Oke, ayo masuk ke peta gunung dan sungai. Kata Lu Ming, lalu dia dan Dandan memasuki peta gunung dan sungai. Di sebuah lembah, Bubble masih meringkuk dan tidur nyenyak, ada gelembung transparan di ujung hidungnya yang tiba-tiba membesar dan mengecil. Lu Ming merasakan sakit di hatinya, dalam pertarungan terakhir, si kecil ini terlihat sangat rusak.
Kemudian, Luming melambaikan tangannya, dan lembah itu tiba-tiba dipenuhi ramuan. Segala jenis ramuan, ramuan dari semua tingkatan, hampir memenuhi lembah. Dalam pertempuran itu, ratusan kaisar terbunuh. Ramuan di cincin penyimpanan itu sangat menakutkan sehingga Luming mengeluarkan semuanya dan membiarkan Dandan dan Pao Pao memakannya sepuasnya. Hahaha, Luming, kamu sangat murah hati kali ini. Mata Dandan berbinar, dan dia segera bergegas ke tumpukan ramuan, mengambil segenggam ramuan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kicauan. Sepertinya merasakan nafas ramuan itu, Pao Pao terbangun, menatap Luming dengan mengantuk, lalu memandangi tumpukan ramuan itu dengan mengantuk, dan kemudian dengan dua mata seperti permata, memancarkan cahaya terang, juga melemparkan dirinya ke dalam tumpukan obat mujarab, dan mulai berbicara dengan keras. Namun, ada begitu banyak ramuan di sini, kedua lelaki itu makan dengan nafsu makan yang besar. Tetapi tak lama kemudian perut mereka membuncit karena makanan, dan mereka berbaring di sana sambil bersendawa, dengan bau obat yang keluar dari mulut mereka. Peta gunung dan sungai memiliki ruangnya sendiri, tetapi lingkungannya tampaknya konsisten dengan benua Shenhuang. Saya harus menyerap energi asli untuk memperbaiki lingkungan di sini, pikir Luming. Pada peta gunung dan sungai terdapat gunung, air, bunga, rumput dan pepohonan. Kemudian, Luming menangkap lebih banyak monster dan menanam lebih banyak ramuan di pegunungan. Tapi lingkungan di sini mirip dengan benua Shenhuang. Baik itu ramuan atau monster, kemajuannya lambat. Jika lingkungannya sama dengan Yuanlu, maka pertumbuhan ramuan di peta gunung dan sungai pasti akan menjadi lebih cepat. Sambil berpikir, Luming meninggalkan peta gunung dan sungai dan muncul kembali di gua es. Kemudian, peta pegunungan dan sungai muncul di tangan Luming. Ketika dia membuka peta pegunungan dan sungai, Luming berbisik, bernafas. Tiba-tiba, ada daya tarik yang kuat dari peta pegunungan dan sungai, menyerap energi asli antara langit dan bumi. Energi asli antara langit dan bumi membentuk-bentuk seperti corong, menyatu secara gila-gilaan menuju peta gunung dan sungai. Pada saat ini, semua orang di lembah cabang ini terkejut, dan para jenius yang sedang berlatih pun terbangun. Apa yang terjadi? Kenapa energi asli langit dan bumi berkumpul dalam satu arah? Siapa yang berlatih? Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah seorang kaisar, gerakan kultivasi tidak bisa begitu keras. Siapa itu? Suara-suara terdengar, dan beberapa orang mereka berjalan keluar dari gua es dan merasakannya dengan hati-hati, tetapi meskipun mereka tahu di gua es mana kejadian itu terjadi, mereka tidak tahu siapa orang itu. Namun pengaruh ini hanya terbatas pada lembah cabang ini, lagi pula energi asli di sini terlalu kuat, dan lembah cabang ini juga sangat luas. Pohon pencerahan kuno. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Awalnya, peta gunung dan sungai menyerap energi asli langit dan bumi, dan pergerakannya tidak terlalu besar, terutama karena pohon pencerahan kuno. Pohon pencerahan kuno memiliki 3 daun renyah di atasnya, dan cabang-cabangnya sangat tipis sehingga tidak lebih besar dari jari kelingking. Di benua Shenhuang, pohon pencerahan kuno tumbuh terlalu lambat. Tapi sekarang, pohon pencerahan kuno bersinar dan berpendar. Aura misterius yang tertinggal di atasnya terus-menerus menyerap energi asli dari dunia luar. Pada saat yang sama, Luming merasakan bahwa pohon pencerahan kuno tampaknya beresonansi dengan jalan besar antara langit dan bumi. Gumpalan jalan nafas terpancar dari pohon kuno pencerahan. Dalam sekejap, Luming merasa cabang pohon pencerahan kuno telah tumbuh sedikit lebih tebal, dan daunnya menjadi lebih hijau. Daun keempat. Tiba-tiba, mata Luming membelalak, dan dia menemukan bahwa daun keempat juga tumbuh. Tampaknya pohon pencerahan kuno memiliki peluang nyata untuk tumbuh sepenuhnya di benua Yuan. Jika dapat bertahan di benua Shenhuang, itu cukup bagus. Luming berpikir dalam hati, sangat gembira. Jika pohon pencerahan kuno tumbuh sepenuhnya, itu pasti akan sangat membantunya. Luming mengeluarkan banyak cairan spiritual dan menuangkannya ke seluruh akar pohon pencerahan kuno. Sepertinya kita perlu mendapatkan lebih banyak ramuan di masa depan agar pohon pencerahan kuno tumbuh secepat mungkin. Luming berpikir dalam hati. Bab 1396 banyak orang kuat. Dengan cara ini, peta pegunungan dan sungai dan pohon pencerahan kuno dengan panik menyerap energi asli selama 3 hari 3 malam sebelum menjadi tenang. Peta gunung dan sungai sudah dipenuhi dengan energi asli yang kaya. Luming kemudian menyingkirkan peta gunung dan sungai.
Hari-hari berikutnya sangat damai, Luming berlatih tinju setiap hari dan beradaptasi dengan lingkungan di sini. Setengah bulan kemudian, Luming telah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan Yuanlu. Pada saat ini, Luming membuka pintu gua es dan keluar untuk mencari udara segar. "Saudara Lu!" teriakan manis terdengar. Luming mengikuti suara itu dan melihat saudara laki-laki dan perempuan Qiu Yingying dan Qiu Hao. "Nona Qiu, kakak Qiu, kebetulan sekali." Luming tersenyum. "Saudara Lu, bagaimana kamu beradaptasi selama ini?" Qiu Hao menggoyangkan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, Qiu Hao sangat tampan, ia mengenakan gaun panjang dan melambaikan kipas lipat, seperti seorang pemuda tampan. "Saya telah sepenuhnya beradaptasi dengannya." Luming berkata sambil tersenyum. "Itu benar. Kami akan mengunjungi Fangxi. Saudara Lu, apakah Anda ingin pergi bersama kami?" kata Qiu Yingying. "Fangxi. Oke." Luming langsung setuju, dan dia juga sangat penasaran. Benua Yuan memiliki lingkungan yang sangat bagus, dan pasti akan menghasilkan harta surga, material, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, yang tak tertandingi oleh benua Shenhuang. Luming juga ingin melihatnya, dan jika ada yang cocok, Luming juga ingin membeli beberapa. Mereka bertiga berjalan keluar dari lembah cabang bersama-sama, lalu berjalan menyusuri ngarai gletser besar menuju kedalaman ngarai. Ngarai ini hanyalah sebuah lembah terluar, dan orang-orang yang tinggal di sana pada dasarnya adalah murid cadangan dan beberapa tukang. Lembah Dewa Naga yang sebenarnya berada di hamparan luas pegunungan yang tertutup salju di dalam ngarai. Kota Fang, jauh di dalam ngarai, di mana terdapat banyak murid resmi Lembah Dewa Naga. Dapatkah Anda mendapatkan hal-hal baik? Segera, Luming dan yang lainnya datang ke Fangxi. Fangxi mencakup area yang sangat luas, dengan kios-kios berjejer di kedua sisi jalan, tata letaknya mirip dengan benua Shenhuang. Di pasar, orang datang dan pergi. Begitu banyak orang kuat. Kesadaran spiritual Luming menyebar, dan dia mengamatinya sedikit, jantungnya bergetar. 5 dari 10 orang yang berjalan di jalan adalah kaisar. Beberapa masih sangat muda, tampak berusia 20-an. Hal yang paling mengejutkan adalah Luming melihat beberapa remaja berusia 12 atau 13 tahun dengan wajah kekanak-kanakan, tetapi mereka juga seorang kaisar. Luming tercengang. Melihat ekspresi Luming, Qiu Yingying tersenyum dan berkata, "Saudara Lu, kami sama ketika pertama kali datang ke sini. Kami sangat terkejut, tetapi itu juga karena lingkungan pelatihan di Yuanlu sangat bagus. Jika kami ingin istirahat melalui kaisar, ini jauh lebih mudah daripada daratan di luar." "Memang." Luming menarik napas panjang. Kaisar Wu adalah penguasa mutlak di benua Shenhuang, mendominasi satu wilayah dan mendominasi wilayah lainnya, tetapi ketika dia tiba di benua Yuan dan lembah Dewa Naga, dia ada di mana-mana di jalanan. Bisa dibayangkan berapa banyak kaisar yang ada di seluruh Yuanlu, dan mereka tidak berharga sama sekali. Tak heran jika para kaisar benua Shenhuang ingin datang ke Yuanlu, namun tidak berani datang, mereka hanya ingin bergabung dengan sekte Yuanlu agar bisa terlindungi. Sebab, di benua Yuan, kaisar bukanlah apa-apa. Jika diambil banyak, sangat berbahaya berjalan keluar dan berlatih tanpa pendukung. Jika tidak hati-hati, Anda akan terjatuh. Di lembah Dewa Naga, kaisar bela diri dari tingkat pertama hingga ketiga tidak berharga dan tidak memiliki status. Mereka tidak lebih dari pelayan. Hanya mereka yang memiliki kaisar bela diri tingkat keempat ke atas yang memiliki status tertentu. Mereka yang mencapai bela diri kaisar tingkat ketujuh ke atas dianggap sebagai tulang punggung kekuatan di lembah Dewa Naga. Beberapa dapat diberi tugas. Qiu Yingying menjelaskan dengan suara rendah, dan kemudian menambahkan, tentu saja, para jenius muda tidak termasuk dalam kategori ini. Luming mengangguk. Tentu saja dia mengerti bahwa para jenius muda memiliki status yang berbeda dimanapun mereka berada. Karena masa muda berarti kemungkinan yang tak terbatas. Ini adalah air kehidupan, dan ini adalah air kehidupan yang terbaik. Tiba-tiba, di sebuah warung, Luming melihat air kehidupan. Air kehidupan yang paling utama. Di benua kesunyian ilahi, Luming telah melihat air kehidupan, tetapi Luming belum pernah mendengar tentang air kehidupan yang terbaik, karena tidak ada hal seperti itu di benua kesunyian ilahi, atau bahkan benua Shensu, dan hampir punah.
Air kehidupan terbaik sangat bermanfaat bagi kaisar dan dapat menyembuhkan luka kaisar. Seperti yang diharapkan dari Yuan Lu, dia melihat ramuan yang sangat berharga segera setelah dia tiba. Tubuh kedua Luming terluka parah. Air kehidupan berkualitas tinggi ini sangat penting bagi tubuh kedua. Luming harus memenangkannya. Senior, bagaimana cara menjual sebotol air kehidupan ini? Luming berkata kepada pemilik kios sambil mengepalkan tinjunya. Pemilik warung adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Orang tua itu mengulurkan jarinya dan berkata, 100.000 batu kasar. 100.000 batu kasar. Luming tertegun. Bukan karena terlalu mahal, tapi karena terlalu murah. Sebotol air kehidupan terbaik, yang merupakan harta karun legendaris di benua Shensu, hanya berharga 100.000 batu kasar. Luming sedikit tidak percaya, dan bertanya lagi, Senior, kamu hanya membutuhkan 100.000 batu kasar. Tentu saja, satu terlalu banyak, dan satu lagi tidak terlalu banyak, kata lelaki tua itu. Oke, aku membelinya. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dengan 100.000 batu kasar di dalamnya. Orang tua itu mengambilnya dan setelah memindainya dengan indera spiritualnya, ekspresinya berubah. Dia melemparkan cincin penyimpanan itu kembali ke Luming dan berkata, Junior, apakah kamu bercanda? Wajah Luming penuh dengan pertanyaan. Senior, jangan salahkan aku. Saudara Lu ini baru saja datang dari daratan, dan dia tidak memahami semua peraturannya. Qiu Yingying dengan cepat merapikan segalanya. Oh, ternyata dia adalah murid cadangan baru dari benua luar. Ekspresi lelaki tua itu melembut. Saudara Lu, batu kasar yang disebutkan senior ini adalah batu kasar kelas menengah. Qiu Yingying dengan cepat mengirim pesan kepada Luming. Itu sebenarnya batu kasar tingkat menengah. Ya, batu kasar yang biasa digunakan di Yuan Lu adalah batu kasar tingkat menengah. Secara umum, batu kasar merujuk pada batu kasar tingkat menengah. Batu kasar tingkat rendah hampir tidak berguna dalam Yuan Lu. Itu dianggap batu sisa. Itu hanya akan digunakan dalam keadaan khusus. Qiu Yingying menjelaskan. Itu dia. Luming tersenyum. Lingkungan budidaya di Yuan Lu sangat baik sehingga berlatih sesuka hati sama dengan menggunakan batu mentah bermutu rendah untuk berlatih, oleh karena itu batu mentah bermutu rendah tidak ada gunanya. Hanya batu kasar kelas menengah yang menjadi arus utama. Satu batu kasar mutu sedang setara dengan 10.000 batu kasar mutu rendah. 100.000 batu kasar tingkat menengah setara dengan 1 miliar batu kasar tingkat rendah. Harga ini cukup masuk akal. Tapi inilah masalahnya, Luming tidak memiliki batu kasar kelas menengah. Dia telah membunuh begitu banyak kaisar, dan semua cincin penyimpanan berisi batu kasar bermutu rendah, berjumlah setidaknya puluhan miliar. Namun, setelah tiba di Yuan Lu, batu kasar bermutu rendah tidak ada gunanya sama sekali. Sayang sekali. Luming meratap dalam hatinya sakit. Banyak sekali batu kasar yang datang ke sini, namun tidak berguna dan menjadi batuan sisa. Sekarang, Luming telah menjadi orang miskin tanpa penghasilan. Aku. Wajah Luming berubah menjadi hijau. Melihat penampilan Luming, Qiu Yingying dan Qiu Hao tersenyum pahit, mereka sama saat pertama kali tiba. Anak kecil, haha, batu kasar bermutu rendah yang kamu bawa tidak ada gunanya kan? Apakah kamu punya harta yang bisa kamu tukarkan? Orang tua itu tersenyum, tetapi dia tidak bermaksud menertawakannya. Hal semacam ini, selama periode ini, dia sudah terbiasa. Bab 1397 Kekuatan Tempur Kaisar Yuan Lu. Harta? Luming memikirkannya. Semua ramuan di tubuhnya diberikan kepada Dandan dan Pao Pao. Namun, bahkan jika ramuan itu dibawa ke sini, nilainya mungkin tidak akan banyak. Luming tentu saja tidak akan mengambil beberapa barang yang terlalu berharga, seperti kuali guntur, mutiara pengikat angin, DLL. Yang ada hanyalah prajurit spiritual kaisar. Senior, aku ingin tahu berapa harga batu kasar kelas menengah dari prajurit roh kaisar. Luming mengeluarkan pisau besar dan bertanya. Di benua Shensu, Luming membunuh begitu banyak kaisar dan memperoleh hampir 20 senjata spiritual kaisar. Senjata spiritual kaisar cukup bagus, bernilai jutaan batu kasar. Mata lelaki tua itu berbinar. 1 juta batu kasar. Mata Luming juga berbinar, nilai persenjataan spiritual kaisar jauh melampaui ekspektasinya. Lebih tinggi dari yang dia kira. Saudara Lu,
Senjata spiritual kaisar hanya dapat menampilkan kekuatan penuhnya ketika kaisar bela diri berada di atas tingkat ketujuh, dan hanya orang suci yang dapat menyempurnakannya. Meskipun ada banyak di Yuanlu, ada terlalu banyak kaisar bela diri tingkat tinggi di Yuanlu, dan permintaannya terlalu besar, jadi nilai persenjataan spiritual kaisar selalu sangat tinggi. Qiu Yinging menjelaskan kepada Luming. Luming tercengang. Memang benar, jumlah prajurit roh kaisar di Yuanlu pasti sangat besar, tetapi jumlah kaisar tingkat tinggi bahkan lebih besar, dan persediaan pada dasarnya terbatas, sehingga nilainya tentu saja tinggi. Misalnya, di benua kecil di luar Yuanlu, seperti benua Shenhuang, prajurit spiritual kaisar umumnya ditinggalkan oleh orang suci atau kaisar tingkat tinggi yang pergi ke tempat tersebut karena berbagai alasan. Pada dasarnya tidak mungkin bagi siapapun untuk memperbaikinya, banyak di antaranya diturunkan dari Yuanlu. Misalnya, Luming memperoleh pagoda jiwa kekaisaran di alam rahasia Istana Suci, yang juga dibawa dari Yuanlu oleh orang suci Tianxuan. Prajurit spiritual kaisar di benua Shensu biasanya datang ke sini seperti ini, mereka telah terkumpul begitu banyak setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adik, apakah kamu ingin menjual senjata roh kaisar ini? Jika kamu ingin menjualnya, aku akan membelinya, kata lelaki tua itu. Saya ingin menjualnya, senior, saya masih punya satu lagi. Kemudian, Luming mengeluarkan prajurit roh kaisar lainnya yang tampak seperti batang besi. Orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan Qiu Yinging sama-sama tampak terkejut, mereka tidak menyangka Luming memiliki begitu banyak senjata roh kaisar. Oke, saya membelinya. Ada 1,9 juta batu kasar di sini, ditambah sebotol air kehidupan berkualitas tinggi ini. Orang tua itu menyerahkan kepada Luming sebuah cincin penyimpanan dan sebotol air kehidupan. Luming mengambilnya, memindainya dengan indera spiritualnya, dan menemukan setumpuk batu kasar tergeletak di ring penyimpanan. Setiap bagian diisi dengan energi asli yang kaya, yang berkali-kali lebih tebal dan lebih kaya daripada batu kasar bermutu rendah. Ini adalah batu kasar tingkat menengah, kecepatan berlatih dengan batu kasar tingkat menengah secara alami jauh lebih cepat daripada batu kasar tingkat rendah. Setelah Luming menyimpannya, dia terus berkeliling bersama Qiu Yinging dan Qiu Hao. Dalam perjalanan, Luming menemukan bahwa ada begitu banyak harta karun alam dan duniawi di sini. Semua jenis ramuan berada di tingkat ke-9, dan ramuan tingkat 8 jarang terlihat. Ada juga berbagai bahan pemurnian, cairan spiritual, DLL. Semuanya bermutu sangat tinggi. Sepanjang jalan, Luming membeli banyak ramuan, dan tak lama kemudian 1,9 juta batu kasar kelas menengah hampir habis dikonsumsi. Luming patah hati, ini adalah dua senjata spiritual kaisar. Tapi cairan spiritual dan ramuan yang dibelinya sangat bermanfaat. Cairan spiritual mendorong pertumbuhan pohon pencerahan kuno, sedangkan ramuan mempercepat pemulihan dandan dan gelembung. Ketika dia datang ke Yuanlu, dia benar-benar menemukan bahwa dia telah menjadi orang miskin meskipun dia masih memiliki banyak prajurit spiritual kaisar di tubuhnya. Jika dia terus menggunakannya seperti ini, mereka akan segera habis. Selama periode ini, kakak dan adik Qiu Yinging juga membeli beberapa barang. Pergilah, buah hijau biru inilah yang aku suka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Omong kosong, apa yang kamu suka? Aku bilang itu yang aku suka. Kalau kamu tidak punya uang, keluarlah. Suara lain terdengar. Kamu pikir kamu ini siapa? Suruh aku pergi. Jika kamu punya kemampuan, bertarunglah di medan perang. Suara dari sebelumnya terdengar. Satu pertarungan, satu pertarungan. Terdengar suara dari belakang, dan kemudian, beberapa orang terlihat terbang ke satu arah. Ada seorang kaisar yang akan berperang. Saudara Lu, bagaimana kalau kita pergi ke medan perang dan melihatnya? Kata Qiu Yinging. Oke, aku ingin melihatnya juga. Luming menunjukkan rasa ingin tahu. Saat ini, mereka bertiga mengikuti kerumunan dan menuju ke panggung pertempuran. Di panggung pertempuran, jika murid lembah Dewa Naga mengalami konflik, mereka biasanya pergi ke panggung pertempuran untuk menyelesaikannya. Ledakan! Ledakan! Begitu Luming dan yang lainnya tiba, mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Di platform pertempuran besar, dua sosok terus bertabrakan. Dua pria kuat berusia 30-an, dengan tubuh kekar, terus mengepalkan tangan, dan raungan keras terdengar dari langit dan bumi.
Kaisar bela diri berada di tingkat ketiga, tapi dia sangat kuat. Murid Luming menyusut. Dia menemukan bahwa tingkat kultivasi kedua prajurit itu berada pada tahap awal Kaisar bela diri tingkat ketiga, tetapi kekuatan tempur yang mereka tunjukkan berada di luar imajinasi Luming. Dia merasa bahwa grup kontinental Shensu dan orang-orang kuat di tingkat keempat Kaisar bela diri bukanlah tandingan kedua orang ini. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh kedua orang ini benar-benar melebihi kekuatan grup kontinental Shensu dan orang-orang kuat di tingkat keempat. Tingkat kekuatan Kaisar bela diri. Luming terkejut. Saudara Lu, apakah menurutmu kedua orang ini sangat kuat dalam pertarungan? Kata Qiu Yingying. Memang, dia jauh lebih kuat dari Kaisar di benua saya. Luming mengangguk. Ya, kami sangat terkejut saat pertama kali datang, tapi ini adalah kekuatan tempur Kaisar biasa di Yuanlu. Qiu Yingying menjelaskan, di Yuanlu, apakah itu seni bela diri atau cara menulis, itu telah dikembangkan hingga ekstrim. Dibandingkan dengan benua luar, ini jauh lebih kuat. Perkembangan dan penerapan berbagai seni bela diri, garis keturunan, konsepsi artistik, domain, dan tubuh spiritual semuanya telah mencapai titik ekstrim. Oleh karena itu, para praktisi di sini sangat kuat, jauh lebih unggul dari yang ada di benua lain. Misalnya, Kaisar, kecuali dia adalah pelayan berstatus rendah, umumnya mereka yang berstatus tertentu telah berlatih seni bela diri domain, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Yuanlu, kamu layak untuk Yuanlu. Luming mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Bersama-sama. Peradaban budidaya Yuanlu telah berkembang hingga ekstrim, jauh dari sebanding dengan benua Shensu. Dapat dikatakan bahwa di Yuanlu, seorang praktisi lumayan yang ditempatkan di benua Shensu akan menjadi seorang jenius yang dapat melompati tantangan. Luming memikirkan kembali orang-orang yang dibawa di Xi'an, orang-orang itu tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Mungkin, status orang-orang itu dalam garis keturunan Kaisar sama seperti pelayan, jadi kekuatan tempur mereka tidak terlalu tinggi. Pikiran Luming berpacu dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Di sini, ada terlalu banyak orang kuat, Kaisar ada di mana-mana di jalanan, dan orang suci adalah orang kuat yang berdiri di atas orang lain. Terlebih lagi, para Kaisar di sini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Di benua Shensu, Luming mampu melawan dan bahkan mengalahkan prajurit puncak tingkat ketiga Kaisar bela diri tanpa menggunakan segel Keis Fantian dan tanpa bantuan tubuh keduanya. Tapi di sini, jika Luming tidak menggunakan segel Keis Fantian dan tidak mendapat bantuan tubuh keduanya, Luming mungkin hanya bisa bertarung melawan seorang pejuang di tahap awal Kaisar bela diri tingkat kedua. Luming memperkirakan bahwa setelah menggunakan Keis Fantian Seal, dia akan mampu melawan orang kuat di Kaisar bela diri tingkat kedua. Bab 1398 Alam Rahasia Kaisar Agung. Kesenjangan ini terlalu besar, Anda harus tahu bahwa di benua Shensu, Luming menggunakan segel Keis Fantian untuk melukai Kaisar bela diri tingkat 4. Di sini, belum lagi Kaisar bela diri tingkat keempat, bahkan di panggung pertempuran, dua orang kuat di tahap awal Kaisar bela diri tingkat ketiga, Luming, bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, ini masih seorang Kaisar bela diri biasa, bagaimana jika dia bertemu dengan orang yang berbakat? Seberapa kuatkah itu? Sepertinya aku pernah terjebak di sudut benua Shensu sebelumnya, dan aku benar-benar harus duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Luming mengepalkan tinjunya. Merasakan tekanan yang kuat, Luming penuh dengan harapan. Dan darahnya mendidih. Itu adalah kegembiraan. Dari Yuanlu adalah panggung yang sangat besar, penuh warna dan jauh dari sebanding dengan benua Shensu. Di panggung pertarungan, keduanya bertarung sengit dengan ratusan jurus, pada akhirnya keduanya terluka dan tertinggal di sini. Namun setelah dua orang ini pergi, dua orang lagi datang untuk melawan. Setelah itu, Luming menyaksikan 5 pertempuran, semuanya terjadi antara Kaisar. Benar saja, sebagian besar Kaisar di sini jauh lebih kuat daripada Kaisar di grup benua Shensu. Luming merasa agak percaya diri. Setelah itu, Luming, Qiu Yingying dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Setelah kembali ke kediamannya, Luming pertama-tama menuangkan air kehidupan ke tubuh kedua. Benar saja, tubuh kedua bersinar dan kecepatan pemulihannya meningkat pesat. Kemudian, Luming terus berlatih keras. Di Yuanlu, di bawah Kaisar Wu, tingkat budidayanya terlalu rendah.
Hanya dengan menerobos kaisar secepat mungkin kita bisa mendapatkan pijakan yang kokoh. Dalam sekejap mata, Luming datang ke lembah Dewa Naga, hanya 1 bulan kemudian. Selama periode ini, Luming sesekali keluar dan membeli beberapa buku untuk dibaca, semuanya memperkenalkan Yuan Lu. Saat pertama kali tiba, Anda tentu ingin memahami dunia tempat Anda berada. Pada hari ini, genderang tiba-tiba terdengar di luar. Itu adalah suara genderang rapat umum, seseorang memanggil mereka. Luming menyelesaikan pelatihannya dan meninggalkan gua, dia melihat Long Yuanchuan berdiri di sana di lembah. Uhu! 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 Anak-anak muda terbang keluar dari setiap gua es dan berdiri di lembah, jumlahnya ribuan. Luming menemukan bahwa beberapa anak muda yang datang bersamanya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa dari mereka awalnya berada di dewa spiritual tingkat 8, tetapi sekarang mereka telah menerobos dan mencapai dewa spiritual tingkat 9, atau bahkan mencapai kesempurnaan spiritual. Orang-orang ini awalnya adalah jenius terbaik di setiap benua, dan bakat mereka pasti tidak lemah. Ketika mereka datang ke sini, mereka secara alami merasa seperti ikan di air, dan budidaya mereka berkembang pesat. Oke, beberapa dari kalian pendatang baru sudah berada di sini selama sebulan, dan kalian semua sudah beradaptasi. Sekarang, masih ada 3 bulan sampai penilaian kalian. Sekarang, saya akan memberitahu kalian apa penilaian kalian dalam 3 bulan. Izinkan saya jelaskan tugas penilaian secara rinci. 3 bulan kemudian, tugas penilaian Anda adalah menjelajahi dunia rahasia. Kata Long Yuanchuan. Menjelajahi dunia rahasia. Luming dan yang lainnya tercengang. Ya, hanya ketika kamu keluar dari dunia rahasia hidup-hidup kamu dapat lulus ujian dan secara resmi menjadi murid lembah Dewa Naga, kata Long Yuanchuan. Ekspresi banyak orang berubah, sepertinya dunia rahasia ini cukup berbahaya. Seolah-olah dia bisa melihat pikiran semua orang, Long Yuanchuan tersenyum tipis dan berkata, meskipun dunia rahasia ini berbahaya, saya beritahu Anda, ini juga merupakan kesempatan tertinggi. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar bela diri yang kuat dan bahkan orang suci yang ingin masuk. Kamu bahkan tidak bisa masuk. Karena alam rahasia ini adalah alam rahasia Kaisar Agung. Berbicara tentang kalimat terakhir, Long Yuanchuan dengan sengaja meninggikan suaranya. Apa? Alam rahasia Kaisar. Kaisar. Semua orang, termasuk Luming, tercengang dan mau tidak mau melebarkan mata mereka. Alam rahasia Kaisar. Mungkinkah itu dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung? Kaisar Agung adalah puncak dari alam Yuan, yang mendominasi dunia dan mendominasi langit. Harta apa yang akan ada di alam rahasia yang ditinggalkan oleh karakter seperti itu? Mata semua orang menjadi panas. Orang suci adalah eksistensi yang berada di luar jangkauan mereka, apalagi mereka adalah kaisar di atas orang suci. Ini adalah pertama kalinya alam rahasia kaisar ini ditemukan. Setelah diselidiki, hanya orang-orang di bawah kaisar yang bisa masuk. Tidak ada orang di atas kaisar yang bisa masuk. Bahkan orang suci pun tidak bisa masuk. Itu. Pastikan untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke tingkat tertinggi selama periode ini, karena menurut spekulasi orang suci, alam rahasia kaisar tidak dapat diakses oleh siapapun di atas kaisar bela diri, tetapi tidak ada masalah dalam menerobos setelah masuk. Jadi, jika beberapa yang tertinggi masuk jika Anda menerobos alam kaisar bela diri di alam rahasia Kaisar Agung, Anda akan dapat memanfaatkannya dan mendapatkan harta karun. Juga, kali ini, semua kekuatan teratas di Changzhou akan kirim orang masuk. Ini berbahaya, jadi dalam 3 bulan ke depan, kamu harus mencoba yang terbaik untuk tingkatkan kekuatanmu. Kamu harus memanfaatkan peluang sendiri. Long Yuanchuan terus menjelaskan. Itu dia. Setelah mendengar informasi ini, beberapa keraguan Luming akhirnya terjawab. Luming akhirnya mengerti mengapa sekte seperti Lembah Dewa Naga dan sekte Tianshan melakukan perjalanan jarak jauh ke benua Shensu untuk memilih murid mereka. Ternyata semuanya karena alam rahasia Kaisar Agung. Di berbagai benua, tujuan merekrut para jenius adalah untuk memasuki dunia rahasia Kaisar Agung. Yuanlu dibagi menjadi beberapa negara bagian besar. Changzhou adalah negara bagian besar di selatan Yuanlu. Lembah Dewa Naga adalah kekuatan yang sangat kuat di Changzhou. Ada banyak kekuatan besar dan kecil di Changzhou, tetapi kekuatan teratas di antara mereka,
kekuatan yang berdiri di puncak Changzhou, berjumlah total 13. 13 kekuatan ini adalah penguasa Changzhou. Lembah Dewa Naga adalah salah satu dari 13 kekuatan. Selain itu, Sekte Tianshan, Sekte Setan Tianyu, Sekte Pedang Jiuxia, dan bahkan Istana Raja Surgawi, yang menyebabkan kekacauan di benua Shenhuang karena perintah Raja Surgawi. Semuanya merupakan salah satu dari 13 kekuatan utama. Kali ini, kekuatan besar ini akan mengirim orang ke dunia rahasia Kaisar. Oleh karena itu, kekuatan besar ini mengirim orang ke benua kecil di luar negeri untuk merekrut murid. Silsilah Kaisar tidak ada di Changzhou, siapa yang tahu di mana? Lu Ming berpikir dalam hati. Benua Yuan terlalu luas, dan Changzhou hanya sebuah sudut. Sebagian besar buku yang dibeli Lu Ming hanya memperkenalkan Changzhou. Di luar Changzhou, Lu Ming tidak tahu banyak tentangnya. Setelah pengumuman tersebut, Long Yuanchuan pergi dari sini, tetapi orang-orang muda ini tidak bisa tenang. Setelah itu, semua orang kembali ke gua untuk berlatih pengasingan. Tentunya setelah memasuki alam rahasia Kaisar, mereka dapat menerobos ke alam Kaisar. Oleh karena itu, jika mereka meningkatkan budidaya mereka hingga batas tertinggi dan menerobos ke alam Kaisar setelah memasuki alam rahasia Kaisar, mereka akan memiliki keunggulan absolut. Lu Ming mulai lebih fokus pada prototipe alam kekacauan. Sekarang, prototipe alam kekacauan semakin mendekati batasnya. Selama alam kekacauan terbentuk dan dikembangkan hingga batasnya, ia dapat mulai menerobos ke Kaisar. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Ledakan! 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 Pada hari ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras dan suara genderang besar yang bergetar di luar. Drum dipanggil lagi. Namun, bukankah baru 3 hari yang lalu mereka berkumpul dan mengumumkan alam rahasia Kaisar Agung? Mengapa kamu dipanggil lagi sekarang? Dengan ragu, Lu Ming keluar dari gua. Di luar gua, 3 pemuda berdiri dengan bangga. Ketiga pemuda itu semuanya memiliki sentuhan arogansi di wajah mereka. Bab 1399 Keajaiban Lokal. Semua orang bertemu di lembah dan memandang ketiga pemuda itu dengan heran. Tadi ketiga pemuda inilah yang menabuh genderang besar. Ketiga orang ini menabuh genderang besar untuk memanggil semua orang. Apa alasannya? Semuanya ada di sini. Salah satu pemuda itu melirik semua orang dan berkata dengan tenang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Oke, saya yakin Anda juga mengetahui berita beberapa hari yang lalu bahwa dalam 3 bulan, Anda akan memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Pemuda itu terus berbicara, dengan sudut mulut terangkat, dengan nada dingin dan tatapan arogan, biar ku beritahu, ini adalah apa yang telah kamu kembangkan selama beberapa kehidupan. Jika bukan karena alasan ini, kalian tidak akan pernah bisa bergabung dengan Lembah Dewa Naga. Apalagi memasuki alam rahasia Kaisar Agung, jadi kamu harus memanfaatkannya dengan baik, mengerti? Suara pemuda itu menyebar ke seluruh lembah, tapi ada sesuatu dalam suaranya. Semua orang bisa mendengar rasa jijik yang kuat. Ini seperti seorang pangeran yang memandang rendah sekelompok pengemis. Banyak orang sedikit mengernyit, tapi tidak bersuara dilihat dari nadanya. Orang-orang ini seharusnya adalah penduduk lokal, bukan dari benua selain Yuanlu seperti mereka. Berasal dari daratan Yuanlu, tidak ada yang tahu apakah dia mungkin ada hubungannya dengan pejabat senior Lembah Longshan, jadi tentu saja tidak ada yang akan membantah pemuda itu. Oke, langsung saja ke intinya. Orang di depan Anda adalah jenius tak tertandingi dari Lembah Dewa Naga, Tuan Yin Feng. Mengapa Anda tidak memberi hormat? Pemuda itu terus berbicara, menunjuk ke pemuda itu di tengah-tengah. Di antara 3 pemuda, yang di tengah adalah pemimpinnya. Dia tampak berusia awal 20-an. Dia mengenakan pakaian perak dan memiliki wajah yang dingin dan sombong. Dia memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan sedikit jijik. Saya telah melihat Tuan Yin Feng. Ada beberapa orang yang mengepalkan tangan mereka. HMPH, bagaimana sikapmu? Biar ku beritahu, kali ini ketika kamu memasuki alam rahasia Kaisar Agung, Tuan Muda Yin Feng juga akan masuk. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Tuan Muda Yin Feng, menjadi bawahannya, memasuki alam agung. Alam rahasia Kaisar, dan patuhi Yin Feng. Tuan Feng akan mengirimmu. Di masa depan, ketika kamu berada di Lembah Dewa Naga, Tuan Yin Feng secara alami akan menjagamu. Pria muda itu berbicara, akhirnya mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya.
Mereka sebenarnya ingin Luming dan yang lainnya bergabung dengan Tuan Yin Feng dan menjadi bawahannya. Luming mencibir. Kesempatan yang luar biasa, mustahil bagi orang luar seperti mereka untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Penduduk asli sekte Yuanlu yang berbakat ini pasti juga akan masuk. Ketiga orang Yin Feng tampaknya berada pada level tertinggi dan pasti akan masuk. Mereka punya ide bagus. Sekarang mereka memiliki Luming dan yang lainnya di tangan mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan memasuki alam rahasia Kaisar Agung dan menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Setiap orang yang hadir dapat mengetahui hal ini hanya dengan berpikir sejenak. Maaf, aku sudah terbiasa sendirian, tapi aku tidak punya niat menjadi bawahan orang lain. Selamat tinggal. Seorang pemuda botak berkata dengan dingin, dan setelah mengatakan itu, dia hendak kembali ke gua. Sosok itu melintas, dan pemuda yang berbicara itu muncul di depan pemuda botak itu. Kamu ingin menolak? Pemuda setempat itu berkata dengan dingin. Aku tidak terbiasa menjadi anjing orang lain. Pemuda botak itu mencibir, menyiratkan bahwa orang lain hanyalah anjing Yin Feng. Kamu sedang mencari kematian. Wajah pemuda setempat berubah muram, dan niat membunuh yang dingin terpancar. Semut yang rendah hati dari pulau liar, bisa bergabung dengan lembah Dewa Naga sudah merupakan berkah yang kamu miliki. Dibudidayakan selama 8 kehidupan. Anda tidak tahu bagaimana menundukkan kepala dan bersyukur. Beraninya Anda begitu sombong di depan Yin Fei sang saya. Sepertinya jika saya tidak memperbaiki Anda dengan benar, Anda akan lupa siapa Anda adalah. Seorang pemuda setempat bernama Yin Fei Sang memancarkan aura yang kuat. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Aura pemuda botak juga berkembang, yang juga berada pada level tertinggi. Orang-orang muda ini berada di puncak benua masing-masing, tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka dan memandang rendah orang lain. Semua orang sombong sekali, bagaimana mungkin mereka rela menjadi bawahan orang lain? Demikian pula, tingkat kultivasi Yin Fei Sang juga tertinggi, bagaimana dia bisa takut akan pertempuran dengan level yang sama? Haha, kalau begitu aku akan memberitahumu betapa lemahnya dirimu, sampah tercela di Pulau Barbar. Ambil tindakan, aku akan memberimu 3 gerakan. Yin Fei Sang berkata dengan dingin dan bangga. Kenapa kamu harus menyerah? Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Pemuda botak itu berteriak. Dia juga orang yang sangat sombong. Berdengung. Pemuda botak, dengan lingkaran cahaya kuning mengelilingi tubuhnya, adalah prototipe dari wilayah kekuasaannya. Prototipe domain terselubung ke arah Yin Fei Sang. Ini keterampilan kecil, karena kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu, maka aku akan membantumu. Yin Fei Sang melangkah keluar dengan 1 langkah, dan prototipe domain menyebar dari tubuhnya. Prototipe domain 2 orang bertemu di udara. Namun kejadian tak terduga terjadi saat prototipe domain kedua orang itu bersentuhan, prototipe domain pemuda botak itu langsung runtuh. Ekspresi pemuda botak itu berubah drastis dan dia mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Yin Fei Sang bergerak dan muncul di depan pemuda botak itu, lalu menampar pemuda botak itu dengan telapak tangannya. Wajah pemuda botak itu serius, dia menghela napas dan bertepuk tangan. Menabrak. Saat kedua telapak tangan bertemu, wajah pemuda botak itu berubah drastis, tubuhnya terus mundur, dan seteguk darah muncrat. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Pemuda botak itu memandang Yin Fei Sang dengan tidak percaya. Pada level tertinggi yang sama, dia dikalahkan tanpa mampu mempertahankan 1 gerakan pun. Bagaimana ini mungkin? Kepercayaan dirinya sangat terpukul. Banyak anak muda lainnya yang terlihat kaget. Bukan karena pemuda botak itu tidak kuat, tapi Yin Fei Sang terlalu kuat. Domain seni bela diri. Luming melontarkan beberapa kata. Dia memiliki sebagian dari ingatan Ji Ulong, dan pengetahuannya secara alami luar biasa. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa Yin Fei Sang sedang melakukan seni bela diri domain. Seni bela diri domain dapat memaksimalkan kekuatan domain. Selain itu, seni bela diri domain sangat berharga, dan tidak semua orang bisa mempraktikkannya bahkan di sekte Yuanlu. Seni bela diri konsepsi artistik ada di beberapa benua kecil. Tapi seni bela diri domain pada dasarnya tidak mungkin dimiliki di benua kecil itu.
Baru saja, Yin Feishang menggunakan seni bela diri di bidang pertarungan sebenarnya dan mengalahkan pemuda botak itu dengan satu gerakan. Sekarang, tahukah kamu betapa sampahnya dirimu? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah orang yang kuat? Biar ku beritahu, lembah Dewa Naga memanggilmu bukan karena seberapa kuat dirimu, tetapi karena kultivasimu terlalu lemah. Lembah Dewa Naga, ada banyak orang berbakat yang telah lama berada di ranah Kaisar Bela Diri. Mereka tidak dapat memasuki ranah rahasia Kaisar Agung. Jumlah orang di bawah Kaisar Bela Diri terlalu kecil, jadi mereka datang ke tempat terpencil Anda desa dan memanggilmu. Apakah kamu mengerti? Yin Feishang lengau membuka. Banyak orang yang terpukul. Lembah Dewa Naga menerima mereka sebagai murid dan merekrut mereka bukan karena seberapa kuat atau berbakatnya mereka, namun karena Lembah Dewa Naga tidak memiliki banyak jenius dengan budidaya lemah. Ini adalah ironi besar bagi mereka, para jenius terbaik di berbagai benua. Terutama pemuda botak yang wajahnya pucat pasi. Jika ada di antara kalian yang menolak untuk setuju, saya tidak keberatan menghapuskannya dan mengusirnya. Lagi pula, kali ini Anda bukan satu-satunya yang merekrut murid luar negeri. Tidak ada salahnya menghapus beberapa dari mereka. Yin Feishang suara menjadi semakin dingin itu membuat banyak orang terlihat jelek. Bab 1400 kontrak sumpah darah. Wajah semua orang membuat ekspresi dingin dan arogan. Yin Feishang semakin arogan. Dia melirik ke seluruh penonton dan berbicara lagi. Siapa lagi di antara kalian yang ingin diberi pelajaran? Keluar saja dan saya akan memberitahu kalian betapa tidak bergunanya kalian. Semua orang saling memandang, dan untuk sementara, tidak ada seorang pun berjalan keluar. Kekuatan tempur Yin Feishang begitu kuat sehingga tidak ada yang yakin akan hal itu. Aku di sini untuk mengajarimu. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjubah kuning keluar. Oke, jika kamu memiliki keberanian, maka aku akan memberimu pelajaran. Yin Feishang memandang pemuda berjubah kuning, dan cahaya dingin yang tajam melintas di wajahnya. Kerumunan mundur, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Medali terbang perak dan pemuda berjubah kuning berdiri berhadapan. Mengaum. Pemuda berjubah kuning tidak menunjukkan tanda-tanda kecanggungan, raungan naga bergema di seluruh lembah, dan naga sejati berwarna kuning tanah muncul di atas kepalanya. 9 cakra emas berkilau, yang merupakan darah pemuda berjubah kuning. Pemuda berjubah kuning langsung menggunakan fusi darah. Berdengung. Kemudian, di atas kepala naga sejati berwarna kuning bumi, sebuah puncak gunung muncul, memancarkan tekanan yang kuat. Prajurit spiritual Kaisar. Haha, ternyata itu adalah prajurit roh Kaisar. Apakah menurutmu memiliki prajurit roh Kaisar akan berguna? Betapa naifnya. Yin Feishang mencibir. Kemudian, sosoknya bersinar, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya cian, dan dia bergegas menuju naga sejati berwarna kuning bumi. Mengaum. Naga sejati berwarna kuning bumi mengeluarkan raungan naga, melangkah ke udara dengan cakar naganya, dan menerkam ke arah Yin Feishang. Pada saat yang sama, puncak gunung dengan cepat membesar dan menekan ke arah Yin Feishang. Sosok Yin Feishang bergoyang, dan sosoknya tiba-tiba bertambah dan berubah menjadi 18 sosok, setiap sosok melambaikan tangannya, dan ada rantai cian terbang menuju naga sejati berwarna kuning bumi. 18 rantai, sangat cepat, langsung melilit tubuh naga kuning bumi, membungkusnya di sekelilingnya. Mengaum. Naga asli berwarna kaki berjuang keras dan terus mengaum, tetapi rantai ciannya kokoh dan abadi serta sulit untuk dilepaskan. Menekan. Naga sejati berwarna kuning bumi meraung, dan prajurit spiritual Kaisar dalam bentuk puncak gunung bergerak menuju lawan untuk menekan mereka. Seni ilahi Tian Feng. Yin Feishang mencibir, lapangan hijau memenuhi udara, dan kemudian berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, meledak ke arah gunung. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang besar, dan cetakan telapak tangan hijau dikalahkan, tetapi puncak gunung juga terbang kembali. Prajurit roh Kaisar tersingkir dengan tangan kosong. Yin Feishang. Sungguh keterampilan bela diri domain yang kuat. Luming dapat dengan jelas melihat di antara kerumunan bahwa Yin Feishang sedang melakukan seni bela diri domain dari awal hingga akhir. Semacam seni bela diri domain, dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan domain Yin Feishang Feng ke titik ekstrim,
sangat misterius dan sangat kuat. Pemuda berjubah kuning menggunakan fusi darah dan bekerja sama dengan prajurit spiritual kaisar, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Di benua Shensu, pemuda berjubah kuning benar-benar mampu mengalahkan seorang kaisar, dan bahkan sedikit lebih kuat dari rata-rata kaisar bela diri tingkat pertama. Namun ia tetap kalah dari Yin Fei Ishang, yang menunjukkan betapa kuatnya Yin Fei Ishang. Kemudian, tubuh Yin Fei Ishang melintas dan muncul di atas kepala naga sejati berwarna kuning bumi, dan menampar kepala naga sejati berwarna kuning bumi dengan telapak tangan. Mengaum. Naga sejati berwarna kuning bumi itu menjerit, lalu meledak, memperlihatkan tubuh pemuda berjubah kuning itu. Yin Fei Ishang menginjak wajah pemuda berjubah kuning, menyebabkan pemuda berjubah kuning langsung menyentuh tanah, membuat kawah besar. HMPH. Kamu masih ingin melawanku dengan kekuatan bertarung kecil ini, kamu mencari kematian. Yin Fei Ishang berteriak dingin, menginjak wajah pemuda berjubah kuning, dan dengan kekuatan tiba-tiba, pemuda berbaju kuning jubah menjerit dan memuntahkan darah dari mulutnya. Banyak orang terlihat marah. Di sampingnya, Yin Feng dan pemuda lainnya memperhatikan dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang menyaksikan Yin Fei Ishang menginjak seekor ayam. Apakah ada orang lain yang ingin belajar dari saya? Maju saja, kata Yin Fei Ishang keras. Tidak ada yang berbicara. Karena tidak ada yang berbicara, anggap saja kamu telah menyetujui untuk bergabung dengan Master Yin Feng. Oke, sekarang, tanda tangani kontrak sumpah darah. Sebuah gulungan muncul di tangan Yin Fei Ishang. Ketika dia membukanya, ada mereka penuh sesak dengan prasasti. Apa? Kamu ingin kami menandatangani kontrak sumpah darah? Tidak, kami tidak boleh menandatangani kontrak sumpah darah. Jika kami menandatangani kontrak sumpah darah, bukankah kami benar-benar menjadi budak dan berada di bawah kendali Anda? Tiba-tiba, adegan itu meledak, dan ketika pot itu dilempar, banyak orang yang meraung. Kontrak sumpah darah ini unik untuk Yuan Lu, setelah ditandatangani setara dengan sumpah darah yang tidak bisa dilanggar. Dengan cara ini, bukankah itu berarti mereka harus mematuhi kendali Yin Feng selama sisa hidup mereka? Bagaimana orang-orang berbakat dari semua benua dengan kesombongan dan tujuan luhur ini dapat menanggungnya? Sudah kubilang, kamu harus menandatangani hari ini jika tidak mau. Apalagi kontrak sumpah darah ini bukan untuk seumur hidup, ini hanya untuk tahap eksplorasi alam rahasia. Kamu mengerti? Yin Fei Ishang berbicara, tetapi semua orang masih marah. Tidak ada yang membalas. Dasar idiot. Yin Fei Ishang mulai kehilangan kesabarannya dan memarahi, kamu pikir kamu jenius. Biar ku beritahu, di Yuan Lu, kamu bukan apa-apa. Kamu hanyalah sekelompok sampah. Jika kamu tidak berlindung pada Tuan Yin Feng, aku menjamin bahwa Anda tidak akan dapat melakukan apapun di masa depan. Jalani hidup yang baik. Di benua Yuan, ada bahaya di mana-mana dan binatang buas di mana-mana. Saya jamin Anda tidak tahu bagaimana Anda mati. Jika Tuan Yin Feng melindungimu, kamu dapat memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Ini sudah menjadi ancaman bagi Chi Guoguo. Namun kekuatan kata-kata tersebut memang sangat kuat hingga membuat banyak anak muda ragu. Ya, ada begitu banyak orang kuat di benua Yuan. Meskipun ada peluang, tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Mereka tidak bisa tinggal di lembah Dewa Naga dan berlatih keras sepanjang hidup mereka. Mereka harus keluar dan berlatih. Di sana kasusnya, jika Yin Feng dan yang lainnya menggerakkan tangan dan kaki itu sangat berbahaya. Apalagi di sekte besar seperti lembah Dewa Naga, memiliki pendukung memang jauh lebih baik daripada berlatih sendirian. Beberapa anak muda mulai bersemangat. Oke, aku akan tanda tangan. Aku juga akan tanda tangan. Akhirnya, seseorang berbicara dan setuju untuk menandatangani kontrak sumpah darah. Senyuman muncul di wajah Yin Fei Ishang, dan dia berkata, apakah ini hal yang benar untuk dikatakan? Ayo, tanda tangani. Lebih dari selusin anak muda maju dan menandatangani nama mereka di kontrak sumpah darah dengan darah mereka sendiri. Pemuda berjubah kuning di kaki Yin Fei Ishang juga menandatangani kontrak dengan patuh. Bagaimana denganmu? Yin Fei Ishang mengambil kontrak sumpah darah, menghampiri beberapa wanita muda, dan menatap mereka dengan dingin. Ekspresi beberapa remaja putri berubah tidak menentu, dan akhirnya mereka mengertakkan gigi dan menandatangani kontrak. Kamu?
Kemudian, Yin Fei Sang mengambil kontrak itu dan melihat yang lain. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala, dan beberapa orang itu mengertakkan gigi dan menandatangani kontrak. Segera, sekitar 50 orang menandatangani kontrak sumpah darah. Kami tidak akan menandatangani. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang sederhana dan jujur. Di sebelahnya, ada dua orang yang terlihat persis seperti pemuda tersebut. Saudara kembar tiga. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di alam dewa.